Bab 184 Anggur Kristal. Jenny tadi pergi jalan-jalan bersama temannya, tapi dia ditabrak motor saat perjalanan pulang. Sekarang, dia sedang di rumah sakit. Kebetulan, aku juga mau pergi ke sana. Kamu langsung ke rumah sakit nomor 1 saja. Jawab Angel dengan buru-buru dan langsung menutup telepon. Tanpa basa-basi lagi, Valentino langsung bergegas melaju ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Seharusnya dia tidak terluka parah, batin Valentino. Lagi pula, dia hanya ditabrak motor. Syukurlah bukan ditabrak mobil, kalau tidak, entah bagaimana kondisinya sekarang. Walaupun Valentino tidak menyukai Jenny, tapi dia adalah adik Angel dan juga merupakan adiknya sendiri. Karena sekarang dia sedang terluka dan masuk rumah sakit, tentu saja Valentino harus menjenguknya. Mobil Valentino melaju dengan sangat cepat. Dia tiba di gerbang rumah sakit hanya dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Begitu mobilnya diparkir, kebetulan dia melihat Mary dan Angel yang turun dari taksi dengan wajah cemas. Ketiganya tidak berbasa-basi lagi dan langsung berjalan masuk ke rumah sakit. Di dalam ruang rawat inap, Jen yang sedikit pucat sedang berbaring di atas kasur. Tangannya diperban dengan erat. Serta, di dalam ruang rawat inap juga ada beberapa teman Jenny yang hadir. Jenny, tenang saja. Aku sudah meminta orang untuk mengecek kamera CCTV di persimpangan itu. Orang yang menabrakmu tidak akan bisa kabur begitu saja, ujar seorang gadis dengan geram. Benar, setelah kita menemukannya, kita akan meminta pertanggungjawaban darinya, timpal orang di sebelahnya. Sudahlah, ayo hentikan pembahasan ini dulu. Selama kondisi Jenny baik-baik saja, itu sudah cukup. Feli mengernyit pelan. Setelah itu, Feli menoleh ke Jenny dan bertanya, Jenny, kenapa kamu bisa sampai ditabrak? Jarak jalan raya dan trotoar sangat jauh, kan? Saat itu, Jenny menjawab dengan tidak berdaya. Tadi, aku ke tepi jalan untuk memanggil taksi dengan beberapa belanjaan di tanganku. Tiba-tiba motor itu melaju ke arahku. Oh, syukurlah kamu tidak terluka parah. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Feli menganggukkan kepalanya. Sebelumnya, aku sudah menyuruh Jen untuk meminta kakak iparnya menjemputnya, tapi dia tidak mau. Kalau tidak, hal ini pasti tidak akan terjadi, keluh seorang gadis. Benar, Jenny sudah lama tidak kembali ke kota Neo, dia pasti tidak familiar dengan jalanannya. Kakak iparnya juga tidak datang menjemputnya, sungguh menyebalkan. Dia punya kesibukan sendiri. Sebenarnya awalnya, aku berniat untuk meminjam mobilnya. Jelas Jenny. Jenny juga merasa sedikit jengkel. Perkataan teman-temannya benar, andai saja Valentino menjemputnya, atau dia menyetir sendiri. Hal ini pasti tidak akan terjadi. Pada akhirnya, ini semua karena Valentino tidak cukup mapan dan hanya punya 1 mobil. Lihatlah Ellen, dia paling tidak punya 3 mobil. Saat ini, Jenny jadi merasa sedikit dendam pada Valentino setelah emosinya terpancing oleh perkataan teman sekitarnya. Jenny, ada apa denganmu? Apa kamu terluka parah? Tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara yang cemas. Sekelompok orang itu menoleh dan melihat Ellen yang bergegas masuk dengan wajah cemas sambil menenteng beberapa barang. Para gadis itu segera memberi jalan untuk Ellen. Jenny, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kamu terluka parah? Tanya Ellen dengan wajah cemas. Aku baik-baik saja, aku hanya tertabrak dan tanganku tergores. Jawab Jenny dengan santai. Ah, syukurlah kalau begitu. Ellen menghela napas lega. Setelah itu, dia meletakkan barang bawaannya di depan kasur. Jenny, aku membeli anggur kristal ini untukmu, serta beberapa makanan pencuci mulut. Wah, Ellen perhatian sekali. Benar, aku sungguh iri pada Jenny. Yang Ellen bawa itu anggur kristal. Jangan-jangan itu anggur kristal Hat Club di kota Neo? Timpal para gadis di belakangnya yang kemudian berseru. Hah? Setelah mendengar itu, Ellen tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata dengan serius. Benar, aku membelinya dari Hat Club, dipesan khusus untuk Jenny. Astaga, kudengar dari temanku yang kaya, persediaan barang di Hat Club itu terbatas setiap harinya, semuanya dikirim dengan pesawat. Barang yang paling terkenal di Hat Club adalah anggur kristal. Katanya, sebutir anggur kristal saja bisa mencapai jutaan, tapi uang saja tidak cukup untuk membelinya. Tentu saja tidak cukup. Anggur kristal dari Hat Club itu dikirim langsung dari kebunnya dengan pesawat, agar anggurnya tetap segar dan manis. Di Hat Club, permintaan untuk anggur kristal melebihi persediaannya. Hanya orang bergengsi di kota Neo yang bisa memakannya,
orang-orang seperti kita hanya bisa mendengar ceritanya saja. Para gadis berteriak kaget. Anggur kristal dari Hat Club sangat terkenal di seluruh kota Neo. Walaupun mereka belum pernah memakan dan bahkan melihatnya, mereka semua pernah mendengar tentang itu. Kudengar, anggur kristal ini harus dipesan dari 3 hari sebelumnya. Kak Ellen, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Setelah mendengar itu, Ellen tertegun lagi. Dia kemudian menjawab, aku tahu kalau Jenny akan kembali dalam beberapa hari lagi, jadi aku sudah memesannya dari beberapa hari yang lalu, makanya aku bisa mendapatkannya. Cek, kamu memang sangat perhatian. Aku sungguh iri pada Jenny. Jenny juga ikut kagum, tindakan Ellen ini benar-benar menyentuh hatinya. Dia juga pernah mendengar tentang anggur kristal, tapi belum pernah berkesempatan untuk mencicipinya. Di luar dugaannya, ternyata Ellen begitu perhatian. Demi dirinya, Ellen sudah memesannya dari beberapa hari yang lalu. Ditambah lagi harganya juga tidak murah. Harga 1 butir anggur kristal dari Hat Club itu mencapai jutaan. Ellen telah menghabiskan begitu banyak uang untuk dirinya. Bagaimanapun juga, Jenny hanyalah gadis muda yang polos. Setelah melihat kejadian ini, dia langsung tersentuh. Jenny, ayo cicipi rasanya. Ellen juga langsung memanfaatkan kesempatan ini. Dia segera mengupas sebutir anggur dan menyuapinya ke mulut Jenny. Wajah Jenny merah meruna. Namun pada akhirnya, dia tidak menolak dan membuka mulutnya, lalu memakan anggur itu. Kalau dulu, jangankan Ellen, Jenny bahkan akan langsung menolak pria manapun yang menyuapinya makan. Namun saat ini, Ellen memperlakukannya dengan begitu perhatian hingga membuat hatinya tersentuh. Oh, pacaran. Ejek para gadis di sekeliling. Philly juga memandang mereka dengan penuh kepuasan. Jenny adalah sahabatnya. Saat melihat Ellen begitu perhatian pada Jenny, Philly tentu juga ikut merasa senang untuk Jenny. Manis tidak? Tanya Ellen dengan lembut. Manis? Jawab Jenny dari lubuk hatinya yang terdalam. Apa Jenny di sini? Tepat saat itu, Angel, Valentino, dan Mary berjalan masuk bersama. Angel terlihat terburu-buru dan bergegas ke depan kasur Jenny. Matanya terlihat kemerahan. Mary juga tampak tegang. Astaga kak, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Lihat, aku hanya terguras sedikit. Jenny menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu mengangkat tangannya. Setelah melihat itu, Angel dan Mary baru tenang. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa tertabrak saat berjalan di trotoar? Tanya Mary dengan bingung. Bab 185 melakukan hal di luar kemampuannya. Bibi, Jenny tadinya ingin menelpon kakak iparnya, tapi dia bilang Valentino sedang sibuk, jadi dia terpikir untuk pulang sendiri naik taksi. Ketika dia hendak mencegah taksi di pinggir jalan, dia malah tertabrak motor. Salah seorang gadis buru-buru memberikan penjelasan kepada Mary. Bagaimanapun juga, mereka itu pergi belanja bersama dengan Jenny. Jadi, kalau mereka baik-baik saja dan hanya Jenny yang tertabrak, mereka harus melepaskan diri dari masalah ini terlebih dahulu. Jangan sampai mereka yang dimintai pertanggungjawaban. Apa? Tanpa menunggu Mary berbicara, Ellen sudah lebih dulu membuka suara. Valentino, padahal Jenny sudah menelponmu, tapi kenapa kamu tidak pergi menjemputnya? Sepenting apapun urusanmu, bukankah keselamatan seseorang jauh lebih penting daripada itu? Kalau kamu tidak punya mobil, itu beda cerita. Jelas-jelas kamu punya mobil, tapi kamu malah membiarkan Jenny pulang naik taksi. Kalau kamu tidak bisa menjemputnya, aku bisa menggantikanmu. Saat ini Ellen marah besar, terlihat jelas bahwa dia sangat kesal kepada Valentino. Padahal poin utama yang ingin disampaikan oleh gadis itu adalah, Jenny mengatakan kalau Valentino sedang sibuk, jadi Jenny tidak ingin menelponnya. Namun, entah Ellen memang salah menangkap maksudnya atau memang sengaja ingin menangkap maksud yang seperti itu. Dia langsung menyalahkan Valentino dan membuatnya seolah-olah tidak ingin menjemput Jenny. Kalau Jenny sudah menelpon Valentino, tapi Valentino tidak pergi menjemputnya, maka memang Valentino lah yang salah. Angel mengerutkan keningnya dan berkata, "Kamu ini siapa? Di rumah kami hanya ada satu mobil. Apa Valentino tidak punya kepentingan lain yang harus dia urus?" Sudah, jangan bertengkar lagi. Yang penting kan aku baik-baik saja. Tidak usah membahas masalah ini lagi. Jenny membuka suara untuk menghentikan pertengkaran mereka. Akan tetapi, di dalam hati Jenny, sebenarnya dia setuju dengan perkataan Ellen. Kalau Valentino bukan pria yang tidak berguna itu,
Jenny pasti tidak akan sebenci itu kepadanya. Kalau Jenny tidak membenci Valentino, maka dia tidak akan merasa tidak enak untuk menelponnya. Dengan begitu, Valentino akan datang menjemputnya dan dirinya akan tetap baik-baik saja. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, Valentino masih belum berubah. Dia masih merupakan pria sampah yang tidak berguna. Ellen bisa membawakan anggur hijau kristal dari Hot Club untuknya, sedangkan Valentino, jangankan membawakan buah itu untuknya, bahkan mendengar nama buah itu saja mungkin dia tidak pernah. Bu, Kak, coba kalian cicip ini. Ellen membelikannya khusus untukku. Ini adalah anggur. Kak, apa yang ada di tanganmu itu? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Jenny tiba-tiba melihat ke arah tangan Angel. Saat ini kakaknya itu sedang memegang sebuah kantong plastik. Ini adalah pemberian dari Valentino. Dia tahu kamu adalah seorang pecinta makanan. Di dalam sini ada anggur hijau kristal dan juga berbagai macam camilan. Angel membuka kantong plastik di tangannya dan menunjukkan isinya kepada Jenny. Sebenarnya, Valentino memberikan semua ini untuk Angel, tapi demi membuat hubungan Valentino dan Jenny sedikit membaik, Angel mengatakan bahwa ini adalah pemberian dari Valentino untuk Jenny. Valentino hanya mengusap-usap hidungnya dengan canggung tanpa memberikan penjelasan apapun. Anggur hijau kristal. Begitu mendengar perkataan Angel, Jenny, Feli dan gadis lainnya yang ada di sana langsung berseru kaget. Kenapa? Ada apa dengan anggur hijau kristal ini? Kamu tidak menyukainya? Angel sedikit bingung. Jenny menggeleng pelan. Dia mengamati isi kantong plastik di tangan Angel dengan sedikit curiga, kemudian beralih menatap ke arah Valentino. Kak, jangan bilang kalau buah yang dibawakan Valentino untukku adalah anggur hijau kristal. Tanya Jenny sambil mengerutkan keningnya. Memang iya, buah yang dibawakan oleh Valentino adalah anggur hijau kristal. Jawab Angel dengan sedikit bingung. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah anggur hijau kristal ini sebegitu terkenalnya. Selama ini dia hanya bekerja keras untuk keluarga ini dan tidak pernah menikmati makanan enak yang ada di luar sana. Makanya, dia tidak tahu apa-apa soal anggur hijau kristal yang sangat terkenal di kota Neo ini. Begitu mendengar jawaban Angel, ekspresi wajah semua orang yang ada di ruangan itu, kecuali Mary, Valentino dan Angel, langsung berubah drastis. Anggur hijau kristal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya muncul sampai 2 kali pada hari yang sama. Sejak kapan anggur hijau kristal dari Hot Club itu berubah menjadi buah yang mudah didapatkan seperti ini? Hal yang paling penting di sini adalah, Ellen berasal dari keluarga yang cukup ternama, dia mengenal banyak sekali orang penting di kota Neo. Oleh karena itu, dia bisa saja membeli anggur hijau kristal itu kalau memesannya beberapa hari sebelumnya, asalkan dia bersedia untuk mengeluarkan uang lebih. Tidak heran kalau Ellen bisa mendapatkan anggur hijau kristal itu, tapi beda cerita kalau Valentino yang mendapatkannya. Kalau mendengar dari perkataan Jenny, bukankah Valentino hanyalah pria sampah yang sama sekali tidak berguna? Bahkan meski dia mengenal orang-orang dari geng Black Tiger, hal ini tidak ada gunanya baginya, karena mereka hanyalah geng preman kecil yang tidak terlalu terkenal. Jangankan Valentino, bahkan Kak Ari, ketua geng Black Tiger saja belum tentu memenuhi kualifikasi untuk memasuki Hot Club. Jadi, anggur hijau kristal pemberian Valentino ini pasti bukan berasal dari Hot Club. Kak, apa ini benar-benar anggur hijau kristal? Jangan bilang kalau Valentino mendapatkan anggur hijau kristal ini dari Hot Club. Tanya Jenny dengan sedikit ragu. Angel menengok ke arah Valentino dan berkata, kalau soal itu aku juga tidak tahu. Valentino, apa itu benar? Valentino terdiam sejenak. Setelah itu dia baru mengangguk dengan jujur. Saat melihat Valentino berani mengakuinya dengan terang-terangan, salah seorang gadis yang ada di sana langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi, anggur hijau kristal ini benar-benar berasal dari Hot Club? Valentino benar-benar berani mengakui hal itu. Valentino, aku beritahu, ya, aku tidak sudi menerima barang pemberianmu. Jangan harap kamu bisa mendapatkan hatiku dengan cara ini. Kak, mungkin dia bisa membohongimu, tapi dia tidak bisa membohongiku. Anggur hijau kristal ini bukan berasal dari Hot Club. Dia sudah membohongi kita, ucap Jenny sambil menyeringai. Sebenarnya kalian ini sedang membicarakan apa? Wajah Angel dan Mary terlihat sangat bingung. Anggur hijau kristal hanya tersedia di Hot Club, tapi jumlahnya sangat terbatas dan harga satu buahnya saja mencapai jutaan. Anggur hijau kristal yang dibawa oleh Ellen lah yang sungguh berasal dari Hot Club. Hanya untuk mendapatkan beberapa buah anggur hijau kristal ini saja,
dia harus memesannya beberapa hari sebelumnya. Anggur hijau kristal ini diimpor dari luar negeri. Ini adalah buah yang harganya tidak ternilai. Aku ingin bertanya pada Valentino, bagaimana cara dia mendapatkan anggur hijau kristal ini? Jangan-jangan dia sudah menduga bahwa aku akan mengalami kecelakaan, jadi dia sengaja memesan anggur hijau kristal ini beberapa hari sebelumnya. Kikit, jelas-jelas dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Lantas kenapa repot-repot memaksakan diri untuk melakukan hal yang di luar kemampuannya? Apa ini masuk akal? Jenny menjadi semakin menggebu-gebu. Dia langsung mengambil kantong plastik di tangan Angel dan menjatuhkan seluruh isinya ke lantai. Valentino hanya menatap ke arah Jenny sambil mengerutkan keningnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa bahwa sayang sekali anggur hijau kristal itu disia-siakan begitu saja. Rasanya sangat enak. Dia sengaja membawakannya untuk Angel agar Angel bisa mencicipinya. Namun, Jenny malah menyia-nyiakannya seperti itu. Hal ini membuat Valentino merasa sedikit tidak nyaman. Sudah. Bisa saja Valentino memang mendapatkan anggur hijau kristal itu dari Hat Club. Saat melihat Jen yang semakin emosi, Angel langsung angkat bicara untuk mencairkan suasana. Meski sebenarnya dia juga tahu kalau hal itu memang tidak masuk akal, karena berdasarkan penjelasan Jenny barusan, anggur hijau kristal itu pasti sangat sulit untuk didapatkan. Aku paling tidak suka dibohongi. Jenny mendengus kesal. Saat mendengar Jenny mengatakan ini, ekspresi Ellen yang duduk di sebelahnya langsung berubah. Dia terlihat sedikit gelisah. Aku benar-benar mendapatkan anggur hijau kristal ini dari Hat Club. Valentino menjelaskannya dengan tenang. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan mempercayai perkataanmu. Saat ini, Jenny benar-benar kesal setengah mati terhadap Valentino. Padahal, setelah kejadian kemarin, dia baru mulai sedikit menyukai Valentino. Ternyata sekarang pria itu malah membohongi dirinya dengan mengaku bahwa dia mendapatkan anggur hijau kristal itu dari Hat Club. Jenny paling tidak suka dibohongi. Bab 186 kamu tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Ellen memutar bola matanya. Kemudian, dia mengerutkan alisnya sambil menatap Valentino. Dia bertanya, Valentino, kamu bilang ini dari Hat Club, kapan kamu pesannya? Bukan hari ini, kan? Apa kamu langsung ke sana lalu membelinya? Valentino melirik Ellen sekilas. Walaupun dia malas untuk menjawab Ellen, dia tetap menganggukkan kepalanya. Hah? Omong kosong? Semua benda Hat Club dikirim melalui udara. Sebelum dikirim, biasanya sudah dipesan orang dulu. Tapi, kamu bilang kamu langsung ke sana lalu membelinya? Kami kira kamu pergi membeli ayam KFC. Dari kata-katamu, aku langsung tahu kalau kamu sedang berbohong. Kamu sedang menipu Jenny? Ellen tertawa terbahak-bahak. Dia berbicara dengan nada merendahkan kepada Valentino. Tadi Ellen masih merasa bimbang. Jangan-jangan Valentino benar-benar bisa mendapatkan benda dari Hat Club. Akan tetapi, ketika Valentino mengatakan kalau hari ini dia langsung ke sana untuk mengambil barang, Ellen langsung yakin kalau Valentino pasti sedang berbohong. Karena bahkan tokoh-tokoh besar kota Neo harus memesan dulu kalau ingin mengambil barang di Hat Club atau mereka pasti tidak dapat mengambilnya. Walaupun status Valentino tinggi, memangnya dia bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar kota Neo. Beberapa wanita pun mulai bergosip sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Pada saat ini, Valentino sudah menjadi buah bibir semua orang. Semua orang menyindir Valentino adalah orang yang mencoba untuk mengagumkan orang dengan berbohong. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Kenapa kamu berpikiran sempit sekali? Valentino tersenyum, tapi nadanya terdengar sedikit kesal. Kalau bukan karena Ellen adalah teman Jenny, Valentino bahkan tidak ingin berbicara dengan Ellen. Ellen mendengus. Aku berani bertaruh. Bahkan tokoh besar kota Neo saja tidak bisa langsung ke Hat Club. Tapi pada hari ini juga kamu bisa langsung ke sana untuk mengambil barang. Memangnya kamu lebih hebat daripada tokoh besar kota Neo? Bisa jadi, jawab Valentino dengan datar. Jangankan Valentino, bahkan tidak ada orang di kota Neo yang dapat bersaing dengan Hendrik. Kenapa? Karena bahkan para pejabat di atas tidak berani tidak menghormati Hendrik. Maple Rain Real Estate memiliki seluruh zona pengembangan kota Arteria. Mereka sudah memulai pembangunan kota baru. Kota Arteria dapat menyelesaikan banyak masalah pengangguran di kota Neo. Kalau begitu, nanti akan berapa maju ekonomi kota Neo. Orang-orang, bahkan tokoh-tokoh besar kota Neo, semuanya akan membungkuk pada orang seperti Hendrik.
Semua ini masih hanya membicarakan tentang orang kota Neo. Kalau ditambah dengan keluarga Wijaya kota Miracle dan orang yang berstatus di atas keluarga Wijaya, mereka juga harus membungkuk pada Hendrik. Naif, kalau begitu, beritahu aku. Karena kamu sudah pergi ke Hot Club, berapa harga anggur kristal ini? Tanya Alan sambil tertawa sinis. Valentino mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu karena ketika dia makan bersama Hendrik dan lainnya, bagaimana mungkin Valentino yang membayar? Oh, lucu sekali. Kamu kira siapapun dapat makan anggur kristal? Alan tertawa sinis lagi. Para wanita yang ada di sekitar pun mulai tampak meremehkan. Tadi Valentino mengatakan kalau dia yang membeli anggur tersebut, tapi dia malah tidak tahu berapa harganya. Bagaimana kamu bisa tidak tahu harga dari benda yang kamu beli? Kebohongan Valentino sudah terbuktikan. Valentino melirik sekilas ke arah anggur kristal yang dibawa Alan. Setelah itu, dia pun tersenyum dengan penuh arti. Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan anggur kristal ini? Tanya Valentino. Aku. Alan terdiam sesaat, kemudian dia menjawab dengan keras. Tentu saja aku mendapatkannya dari Hot Club. Beberapa hari yang lalu, setelah aku tahu Jenny sudah mau pulang, aku telah memesan anggur ini. Hari ini aku baru pergi mengambilnya. Valentino tersenyum dengan penuh arti, lalu dia berkata dengan datar. Oh, tapi kenapa aku merasa anggur ini tidak seperti anggur kristal? Alan tercengang, kemudian dia menatap Valentino dengan marah. Valentino, apa maksudmu? Karena kamu tidak sanggup membelinya, jadi kamu ingin memfitnah aku juga tidak sanggup membelinya? Iya, Alan pengertian sekali kepada Jenny. Tidak usah bertanya dia sudah menghabiskan berapa banyak uang. Dia dari beberapa hari yang lalu sudah memesan anggur kristal ini. Loh, kamu yang mengambil barang palsu untuk menipu orang, lalu sekarang malah ingin menuduh orang juga. Kamu licik sekali. Beberapa wanita yang di sekitar tidak bisa menahan diri dari bersuara. Mereka semua berpihak pada Alan. Sebelum Valentino sempat mengatakan apa-apa, Jenny tiba-tiba membentak Valentino. Valentino, jangan berbicara lagi. Silakan pergi sekarang juga. Kamu tidak diterima di sini. Bahkan Jenny sendiri merasa kalau Valentino sedang memfitnah Alan. Dia tidak peduli kalau Valentino mau menggunakan cara ini untuk mengalihkan perhatian orang lain. Namun, meskipun Alan memang bukan membeli anggur kristal itu dari Hot Club, ini tidak menghapuskan fakta kalau Valentino telah berbohong. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Alan melakukan hal seperti itu? Akhirnya Mary tidak dapat menahan diri lagi. Dia meneguh. Jenny, jaga ucapanmu. Ibu, jangan pedulikanku. Aku paling jijik sama pembohong. Suruh dia keluar sekarang juga. Teriak Jenny. Angel yang melihat Jenny telah menjadi emosional pun berdiri dengan pasrah. Kemudian, dia bersiap untuk pergi bersama Valentino. Kini Jenny sedang terluka, akan gawat kalau lukanya terbuka karena dia emosional. Kamu semakin lama semakin tidak masuk akal. Ibu akan menemanimu. Aku pergi dulu, ujar Angel dengan tak berdaya. Kemudian, dia berjalan ke arah Valentino. Angel menatap Valentino. Valentino, ayo kita pergi. Valentino terdiam sejenak, kemudian tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik lalu berjalan pergi dari ruang rawat inap. Di belakang, barang-barang yang dibawa Valentino dibuang ke lantai seakan-akan semua itu adalah sampah. Alan segera melangkah maju lalu menyapak benda-benda itu ke sebelah tong sampah. Mary berkata dengan kesal. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Walaupun benda-benda ini bukan dari Hot Club, memangnya tidak perlu membelinya dengan uang? Alan langsung menundukkan kepalanya. Dia tersenyum sinis, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya sangat marah terhadap Valentino, jadi dia melampiaskan amarahnya kepada benda-benda itu. Jenny segera melindungi Alan dengan berkata, Ibu, meskipun Valentino membelikanku anggur biasa saja, aku juga tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi, kenapa dia harus bersikap sob dan berbohong padaku? Tentu saja, aku akan marah. Mary menggeleng-geleng kepalanya. Dia juga tidak menjawab Jenny. Di luar pintu, Angel menasihati Valentino. Jenny orangnya memang begitu. Sekarang dia baru tertimpa masalah, jadi kamu tidak usah memedulikannya. Tidak apa-apa. Aku kesini juga bukan demi dia. Valentino tersenyum, dia sama sekali tidak menghiraukan masalah tadi. Ketika Angel mendengar maksud tersirat Valentino, pipinya pun merona.
Apa kamu percaya padaku? Aku benar-benar membawa benda-benda tadi dari Hatlab? Tanya Valentino kepada Angel sambil berjalan. Aku percaya, jawab Angel dengan serius. Valentino tidak pernah berbohong padanya. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama Angel mempercayainya, itu sudah cukup. Selama Angel mempercayainya, Valentino bisa mengabaikan pandangan semua orang di dunia ini. Tidak lama setelah Valentino dan Angel pergi, ada seorang wanita cantik dengan rambut bergelombang dan pakaian rapi memasuki ruang rawat inap Jenny. Wanita ini kira-kira seusia dengan Jenny dan lainnya. Pakaian yang dikenakan semuanya bermerek internasional. Harga jam tangan yang dipergelangan tangannya setidaknya 600 juta. Begitu melihatnya, kamu dapat mengetahui kalau wanita ini adalah seorang wanita sempurna dari keluarga bangsawan.